Iya, dia nggak ditanya pasalnya, tapi implementasi pasalnya yang ditanya. Kita coba ya nomor 1. Jangan-jangan ada kunci jawabannya nomor 1. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang aktif dalam pendidikan, baik di ASEAN maupun dunia. Ini FR, teman-teman. Adapun peran Indonesia dalam pendidikan di ASEAN salah satunya adalah titik-titik bergabung dengan organisasi AUN untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sains, menolak berdirinya AUN karena dapat merugikan kualitas pendidikan melalui kemampuan dan fasilitas, menjadi anggota SEAMO, dan menjembatani negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dan promosi pendidikan, atau mendukung SEAMO karena dapat memberikan kerugian dan dampak negatif pada pendidikan Indonesia, atau yang bekerja sama dengan ASEAN, untuk memberikan kredit pendidikan bagi negara-negara ASEAN. Jadi teman-teman, jawabannya adalah yang C, betul, menjadi anggota SEAMO dan menjembatani negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dan promosi pendidikan. Ya, ini adalah salah satu peran Indonesia dalam pendidikan di ASEAN. Oke, nomor 1C, kita lanjut nomor 2. Trimurti sebagai pahlawan pers memiliki peran dalam pergerakan kemerdekaan, yaitu titik-titik. Perjuangkan pendidikan dan sekolah perempuan, menuliskan aspirasinya selama masa kebangkitan nasional, melakukan perlawanan secara langsung kepada pemerintah Belanda, membuat majalah Tempo atau memperjuangkan nasib perempuan agar sejajar dengan laki-laki, dan berpartisipasi aktif menulis serta berpolitik dalam Partindo. Trimurti ini seorang perempuan, ya. Kalau mungkin ada yang belum tahu, beliau adalah salah satu pahlawan pers. Kenapa bisa dibilang pahlawan pers ya? Karena fokusnya waktu itu adalah memperjuangkan nasib perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Nah, selain itu juga beliau ini berpartisipasi aktif menulis ya dan berpolitik di Partindo ini, belajar langsung dengan Insinyur Soekarno. Jawabannya yang E. Jawabannya E ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa kok bukan yang A, Kak? Yang A ini lebih ke siapa ingat Era Kartini ya, walaupun mereka berdua berteman. Untuk soal ini jawaban yang paling tepat yang ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu pergerakan untuk mencapai kemerdekaan diwarnai oleh lahirnya Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan serta persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang titik-titik. Ya, teman-teman, ada soal tentang Serikat Dagang Islam. Ada yang ditanya tentang tujuannya, ada yang ditanya tentang sikap organisasinya, ada yang ditanya tentang integritas tokoh pendirinya di Serikat Dagang Islam. Sangat beragam. Betul ya, jawabannya A untuk nomor 3. Jadi, gerakannya Haji Samanhudi berupa Serikat Dagang Islam ini membangun kekuatan persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang ekonomi ya, karena ini kan mereka tentang berdagang ya, pedagang-pedagangnya disatukan supaya si pengusaha lokal ini bisa bersaing dengan pengusaha yang non-lokal, sehingga jawabannya yang tepat yang A. Oke, aman ya, nomor 3 ya. Kita lanjut nomor 4. Udah rapat-rapat tulisannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang dibentuk sebagai langkah bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional serta ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Tadi ya, sebelum amandemen dan sesudah amandemen, MPR berisi apa saja dan berubah setelah amandemen, ini ada DPD. Nah, berikut merupakan tugas dan wewenang DPD kecuali, berarti di antara 5 ini yang bukan. Silakan teman-teman. Coba kita bahas ya. Yang A ini dapat mengajukan ke DPR terkait RUU ya. RUU otonomi daerah berhubungan dengan pusat daerah, pembentukan, pemekaran,
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ini DPD pasti. Penerima hasil pemeriksa keuangan dari BPK itu salah satunya ada DPD. Salah satunya ada DPD ya. Salah dua lainnya kira-kira siapa? Nanti ada di soal soalnya. Jadi aku tidak memberi bocorannya ya. Kemudian memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemilihan anggota BPK. Ini bukan tugasnya DPD ya. Ini semuanya tugas DPD kecuali yang C. Ini memberikan pertimbangan DPR atas UU PABN, betul. Kemudian yang E ini melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah. Ya kan beliau-beliau DPD ini adalah perwakilan kita ya dari daerah. Jadi ini jawabannya yang C ya, kecuali yang C. Jadi selain DPD tadi hasil pemeriksaan keuangan dari BPK dilaporkan ke DPR ya. Ada salah satunya lagi. Ada di soal, masa aku kasih tahu ya. Oke, lanjut. Ini ada di FR tahun lalu, jadi teman-teman sebelum lanjut. Di FR tahun lalu itu tugas-tugas dari fungsi lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif jelas lah ya, kepala daerah, kepala daerah lagi, kepala pemerintahan dan presiden ada semua. Kita lanjut. Berikut merupakan implementasi dari pasal 27 ayat 1. Yang mana jawabannya? Emang 27 ayat 1 isinya apa, Kak? Tahu-tahu ditanya implementasinya. Emangnya kita hafal semuanya? Silakan teman-teman, saran aku ya. Pasal-pasal yang unik, pasal-pasal yang unik. Mau tahu pasal unik yang gimana? Jadi ada beberapa pasal yang mungkin harus teman-teman hafal menurut aku ya, penting. Tapi Kak, katanya di FR tahun lalu nggak ada dia ditanya pasal. Iya, dia nggak ditanya pasalnya, tapi implementasi pasalnya yang ditanya. Aku ditanya tentang 27 ayat 3 kalau nggak salah, teman-teman. Di tahun lalu. Kemudian ini ada juga di 27 ayat 1 teman-teman yang lain tapi ini apa soal. Di 27 ayat 1 itu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti dari pasal 27 ayat 1 ini salah satu implementasinya adalah yang mana, teman-teman? Jadi ini berdasarkan soal ini, jawabannya adalah yang E ya. Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Karena sifatnya semua warga negara itu sama di hadapan hukum ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Untuk soal ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan landasan atau pijakan yang memberikan kekuatan untuk berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara punya hubungan erat dengan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945, seluruh penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Hubungan secara formal yang benar adalah, jadi hubungan secara formal antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang mana, teman-teman? Apakah yang A, atau yang B, atau yang C? Karena TWK aku sepertinya banyak soal FR-nya, teman-teman. Jadi hubungan secara formal ini yang benar adalah yang A ya. Jadi pembukaan undang-undang ini memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Tentu saja, namanya mukodimah di awal. Jadi nggak sama dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Maksudnya kedudukannya ya yang nggak sama. Nah, di pembukaan undang-undang ini dengan Pancasila berarti dia sebagai inti tidak bergantung pada batang tubuh Undang-Undang 1945. Ya, karena kenapa? Pancasila sama pembukaan hubungannya apa? Pancasila ada di dalam pembukaan undang-undang ya. Jadi dia tidak bergantung dengan batang tubuh. Justru batang tubuh yang disesuaikan dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, lanjut soal berikutnya.
Lembaga yang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. Siapa? DPR atau MK atau MA atau MPR atau YK? Jawabannya yang D ya, MPR. Ini ada di tadi ya kita bahas juga setelah amandemen. Oke. Jadi lembaga yang bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar itu adalah MPR. Aku yakin teman-teman hafal nih sepertinya tugas-tugas dari masing-masing lembaga ini. Kita lanjut. Perang Padri yang semula merupakan perang saudara kemudian berubah menjadi perang kolonial antara kaum adat dan kaum Padri yang bersatu melawan Belanda. Alasan pemicu terjadinya perang Padri adalah titik-titik. Ini jawabannya yang A ya, adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri. Sehingga berakibat terhadap kaum Padri ini berperang. Karena kenapa? Kaum Padri ingin memurnikan ajaran Islam ya. Kaum adatnya kan berjudi, sabung ayam nggak tuh. Oke, jadi jawabannya yang A. Kita lanjut. Peran pemerintah dalam urusan keagamaan merupakan bukti adanya penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Konstitusi Undang-Undang NKRI tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang dalam penerapannya warga negara titik 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 yang mana jawabannya? Ini typo ya. Yang E, bebas mendirikan tempat ibadah dimanapun tanpa izin. Ya, ini mah mudah ya sepertinya, tanpa berpikir keras. Yang A jelas nggak boleh mengatur ajaran agama lain. Ngapain ya, ngurusin agama sendiri aja. Sekuler banget. Kemudian hak setiap warga negara membuat agama sendiri. Nggak bisa ya. Panas waktunya. Jadi cuman agama yang disahkan ya oleh negara yang boleh jadi agama teman-teman. Berhak mendiskriminasi agama lain tentu saja tidak boleh. Apalagi yang E tadi tanpa izin. Jadi jawaban yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kalau ngantuk salah nih jawabnya. BPUPKI adalah badan yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Kayak kamu cepet banget. Melalui perannya dalam merumuskan dasar negara dan ideologi bangsa, BPUPKI membuktikan betapa pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam menghadapi masa transisi yang bersejarah. Nama Jepangnya BPUPKI adalah titik ya, ini harusnya soalnya. Yang mana tuh? Ini pokoknya kalau ngantuk, salah nih. Dotu apa doku apa yang mana nih? Pokoknya cuma ada dua ya teman-teman. Cuma ada PPKI sama ada BPUPKI. Kalau PPKI dia Dokuritsu Junbinkai, Junbi pakai N ya. Berarti kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Kosakai. Yang I jawabannya ya. Kita lanjutkan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni Wikana Aidit dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Jadi alasan Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok adalah titik-titik. Pengen aja Kak bawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Berarti jawabannya yang A ya, untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan ya, yang A jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. BPK bertugas, nah ini tadi ya. BPK bertugas memeriksa keuangan, kemudian laporan keuangan diserahkan kepada lembaga berikut. Kemana? Kemana BPK melaporkan semuanya? Sedikit bocoran FR ya teman-teman. Ada pertanyaan terkait alasan pemisahan TNI dan Polri. Kenapa mereka berpisah?
Terus ada pertanyaan 3 tokoh ya yang menyampaikan idenya tentang Pancasila. Ada siapa saja? Kemudian ada apa nih ya yang nggak ada di soal? Alasan Indonesia keluar dari PBB. Kemudian organisasi apa sebelum PBB? Tanggal pembentukan PBB. Ini ada di soal. BPK memeriksa keuangan, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, karena BPK ini nggak cuma ada di pusat ya, di masing-masing daerah ada perwakilannya. Oke, jadi jawaban yang D. Kita lanjut. Presiden berwenang memberikan amnesti dan abolisi ini harusnya ya. Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 14 Ayat 2, amnesti adalah titik-titik. Kalau amnesti ini berarti pengampunan atau penghapusan hukuman diberikan kepada kepala negara kepada seorang sekelompok telah melakukan tindak pidana tertentu. Kalau yang A ini penghapusan proses hukum, ini berarti abolisi ya. Kalau diberikan kepada terpidana mendapatkan kepastian hukum, menjalani masa pidana, tapi ternyata tidak bersalah, ini grasi. Ya, ada grasi, amnesti, abolisi. Jadi soal ini jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Dalam aktivitas gerakan bawah tanah, terdapat tokoh yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Indonesia yang berada di dalam Angkatan Laut Jepang. Karena didorong dari kelompok yang dipimpin oleh tokoh tersebut, Angkatan Laut Jepang kemudian mendirikan sebuah asrama pemuda yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka. Di asrama tersebut, para pemimpin bangsa Indonesia memberikan pengajaran dengan tujuan menanamkan semangat nasionalisme kepada para pemuda. Tokoh tersebut adalah titik-titik. Oke, ini nomor 14 ini ya. Ini salah satu tokoh yang dimaksud. Tokoh yang dimaksud di soal ini adalah Ahmad Subarjo, teman-teman. Jawabannya yang D ya. It's okay, tidak masalah. Kita lanjut soal terakhir. Ini juga FR. Aku ini. Ganevo merupakan salah satu peristiwa sejarah yang telah dialami oleh Indonesia. Soekarno dengan semangat nasionalisme berani menentang hegemoni Barat melalui arena olahraga dan mampu mengangkat nama Indonesia dalam percaturan politik internasional. Salah satu faktor Indonesia bergabung dengan Ganevo adalah yang mana tuh? Dah, silahkan teman-teman. Ini jawabannya teman-teman yang A ya. Jadi salah satunya adalah situasi politik internasional yang berhubungan dengan Perang Dingin. Kemudian salah duanya adalah pelaksanaan event olahraga seperti Ganevo ini dapat digunakan untuk menggali nilai-nilai positivisme. Jadi itu alasannya Indonesia bergabung dengan Ganevo. Jadi yang A ya untuk soal ini. Oke.